Shalom, selamat pagi. Hari ini adalah tanggal 28 Juni tahun 2020, minggu terakhir di bulan Juni. Saya berharap saudara tetap semangat di dalam Tuhan karena kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian dalam ibadah online minggu keempat di bulan Juni ini. Mari kita naikkan. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Sembah Tuhan. Oh haleluya. Hanya Kau kekuatan kami Tuhan. Kaulah penolong kami. Haleluya. Kira lama-lama kami bersyukur padamu Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bela pagi hari ini Tuhan, datanglah kerajaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga apapun yang menjadi kehendak-Mu Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Dan semakin hari kami semakin dibaharui, semakin hari kami semakin mengalami Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus mari semua yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan dan mendengarkan, katakan amin. Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Pendeta Samuel Manatap dari Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia di Dayakolot. Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran sebagai murid. Jadi kalau kemarin kita diajarin dari Efesus tentang kuatkan, kita kuat di dalam Tuhan. Hendaklah engkau kuat, finally. Hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuat kuasanya. Nah, kuat di dalam Tuhan, saya mengulang sedikit, adalah bicara tentang gaya hidup saudara, tentang lifestyle. Kehidupan tanpa gaya hidup di dalam Tuhan, saudara tidak akan bisa mengalami kemajuan. Salah satu buku yang pernah saya baca, penulis buku Timotius Aditan berkata, dare to change. If you dikatakan, kalau engkau melakukan sehari-hari dengan kebiasaan-kebiasaan yang sama, if you take some action every day, you will always get the same result. Artinya, kalau kita lakukan segala sesuatu setiap hari, hal yang sama terus, aktivitas yang sama, maka hasilnya akan sama, saudara. Ya, kalau kita tidak merubah, kita tidak bertobat dari hal-hal yang Tuhan larang, maka hasilnya akan tetap terus seperti itu. Nah, kalau kita mau berubah, kita ubah kebiasaan kita tentunya melalui firman Tuhan, saudara. Ya, ini sangat membantu. Kalau sudah dikatakan kita harus belajar berani berubah sehingga kita bisa menjadi terang dan garam di dalam Tuhan. Nah, seperti biasa,
saya tidak akan mengajar panjang-panjang, saya akan berkhotbahnya sederhana aja, praktis, sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan sangat mudah. Nah, ada beberapa hal atau sedikit hal lah, saudara, hari ini yang saya ajarkan, apa sih yang menghalangi kita masuk di dalam kerajaan Allah? Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius 7. Ya, Matius 7 ayat yang pertama, saudara. Di sini judulnya dikatakan hal menghakimi, saudara. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama atau saudara dengarkan saya baca. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hei orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan, saudara. Sederhana, hal menghakimi. Jadi Tuhan Yesus ajarin, saudara, adalah jangan menghakimi. Karena sekarang ada banyak di gereja, ya, hakim-hakim baru, saudara, menghakimi, sehingga kehidupannya tidak menjadi berkat buat saudara-saudaranya. Bahkan di zaman ketika Yesus mengajar, saya dikatakan jangan menghakimi. Karena panggilan kita bukan menjadi hakim. Panggilan kita adalah menjadi terang dan garam, saudara. Ini yang paling penting. Jadi penghalang apa sih yang Tuhan kasih tahu sehingga kita bisa lebih efektif lagi untuk menjadi berkat buat lingkungan kita, buat keluarga kita, adalah menjadi terang di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, jangan menghakimi, saudara. Kenapa? Karena dikatakan di ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Makanya saya sering nasihatkan kepada jemaat, kita nggak usah ngurusin orang deh. Kita nggak usah ngurusin siapa. Ya seringkali kan dikatakan, masa anak Tuhan begitu, masa pendeta kayak begitu, masa majelis gereja kayak begitu. Kita nggak usah urus, saudara. Yang menjadi urusan kita adalah Tuhan jelaskan, urusin diri kita. Balok di mata kita itu kita urus dulu, saudara. Ya, yang paling penting sebelum kita melayani Tuhan, sebelum kita pergi kemana-mana untuk menjadi pelayan, menjadi berkat buat kerajaan Allah, adalah mari kita lepaskan balok di mata kita. Semakin hari, semakin kita mengeluarkan balok di mata kita, semakin kita menjadi terang dimanapun kita berada, saudara. Ini hal sederhana. Karena seringkali terjadi di gereja banyak hakim, banyak jaksa penuntut di dalam gereja Tuhan. Ya, orang salah sedikit langsung dituntut. Pendeta salah sedikit langsung dituntut. Masa pendeta kayak begitu? Saudara, itu tidak benar, tidak baik, tidak benar. Karena begini, hamba Tuhan atau pendeta yang di gereja itu adalah manusia, saudara. Bahkan Tuhan katakan, saudara, saya jelaskan lagi agar saudara lebih nangkap. Dikatakan di dalam Matius terakhir, seringkali saya ulang-ulang. Ayat 19, Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, saudara. Ya, kata ku-nya itu adalah huruf besar. Ku-nya itu murid Yesus, saudara. Jadi pendeta di gereja tugasnya hanya menjadikan saudara, mengajarkan saudara apa? Apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di ayat terakhir dikatakan begini, ya. Dan ajarlah, ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi hamba Tuhan yang di gereja itu adalah mengajar tentang apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan, ya. Bukan pengajaran yang bersumber daripada, makanya banyak orang salah. Kalau ibadah melihat pengkhotbah, melihat preachernya siapa. Siapa yang khotbah hari ini?
Oh, saya tidak suka dengan khotbahnya. Saudara tidak boleh melihat orang, tapi kita harus melihat Tuhan. Firman Tuhan berbicara tentang bagaimana saudara mau diajar. Jadi untuk saudara mau diajar, saudara jangan menjadi hakim di dalam gereja Tuhan. Karena banyak penghalang ketika kita membiarkan diri kita menjadi orang atau menjadi hakim di dalam gereja. Makanya Tuhan Yesus bilang, ya, hamba Tuhan yang ditaruh di gereja itu adalah manusia, saudara. Tidak sempurna. Saya sendiri sudah sering bilang, jangan lihat saya. Kalau firman Tuhan katakan jangan menghakimi, itu Tuhan Yesus yang bilang. Yesus bilang, jangan menghakimi. Maka ketika saudara tidak menghakimi, itulah yang Tuhan kehendaki. Makanya dikatakan, datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Kalau saudara berdoa mengundang kerajaan Allah masuk dalam hidup saudara, artinya saudara harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Jadi hal yang pertama yang seringkali banyak diabaikan oleh anak Tuhan, ya, menjadi hakim di gereja. Tuh lihat pemimpin pujian, tuh lihat majelis gereja, tuh lihat pendeta, tuh lihat istrinya, tuh lihat anaknya. Nah itu saudara nggak boleh. Kenapa? Karena bukan itu panggilan saudara. Panggilan saudara adalah menjadi murid. Panggilan saudara satu kali akan menjadi terang dan garam, saudara. Gagalnya jemaat Tuhan untuk bertumbuh adalah karena melihat kesalahan orang. Ingat, pendeta di gereja itu adalah manusia. Artinya orang yang belum sempurna, saudara. Mereka sedang menuju kepada kesempurnaan. Misalnya, saudara, saya pernah ajarkan di dalam khotbah saya, ya, tomat itu ada bijinya. Nah, bijinya ketika ditanam itu udah tomat, saudara. Ketika dia mulai tumbuh sedikit-sedikit, benih sedikit-sedikit, ya itu tomat juga. Cuman belum sempurna, belum bisa dinikmati. Nanti satu kali beberapa minggu kemudian makin besar, terus dia menghasilkan buah, barulah saatnya bisa dinikmati tomat itu, saudara. Nah, anak Tuhan itu harus bisa dinikmati oleh lingkungan, oleh semua. Jadi saudara jangan pernah melihat hamba Tuhan sebagai Tuhan Yesus, tidak. Mereka adalah dituruh oleh Tuhan untuk mengajar saudara, untuk mendidik saudara, di mana saudara digembalakan, saudara diajar, dididik, dibentuk, ya. Untuk apa? Agar saudara satu kali jadi terang, bukan menjadi terus manasin kursi di gereja, tidak. Makanya saya ajarkan pada saudara hal-hal yang praktis. Jadi tidak panjang khotbah saya, tapi saya kasih tahu, Matius 7 berkata, jangan menghakimi. Itu aja dulu. Minggu ini saudara belajar, saudara tidak melihat orang, belajar tidak melihat kesalahan orang. Tapi yang jelas saudara harus bantu, dukung, doakan orang itu agar orang itu ketemu dengan kebenaran yang sejati. Karena firman Tuhan berkata, saudara, hati-hati, ya. Kita kadang-kadang sepertinya jalan benar, tapi sebetulnya kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Banyak orang dengar firman Tuhan hanya bilang, ya khotbahnya bagus, udah begitu saja sudah. Tapi tanpa ada pertobatan, tidak akan ada pemulihan dalam keluarga, tidak akan pemulihan di dalam pekerjaan saudara. Tapi yang paling penting adalah Tuhan bilang, Matius 7, jangan kamu menghakimi. Karena yang pertama, panggilan kita bukan menjadi hakim. Panggilan kita adalah menjadi garam dan menjadi terang. Untuk menjadi garam, saudara nggak boleh menghakimi lagi. Mari saudara belajar kita melepaskan pengampunan pada semua orang yang mungkin menyakiti hati kita, karena mungkin tidak mengenakan hati kita. Makanya Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau kita tidak waspada, hati kita akan menjadi penghalang terbesar untuk mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, jangan menghakimi. Ya sudah, sederhana, bertobat kita. Jangan menghakimi. Kalau kita pernah menghakimi, mari minta ampun sama Tuhan. Minta kasih karunia Tuhan untuk menyelesaikan, untuk mengampuni saudara. Maka ketika saudara melepaskan pengampunan dan diampuni, seperti doa Bapa kami, ampunilah kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau tidak mengampuni,
Tuhan bilang, aku juga tidak akan mengampuni. Nah, pagi hari ini saya tidak perpanjang khotbah saya. Sederhana, cuman saudara harus lakukan dari mulai hari Senin, hari Selasa, hari Rebo, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Dan ketemu hari Minggu, saya berharap 7 hari atau 6 hari selama waktu kerja, saudara mengalami perubahan. Saudara mulai banyak melihat titik kesalahan yang saudara hidupi selama ini. Oh, ini salah saya. Dengan saudara melihat diri saudara sendiri, saudara akan banyak perubahan dalam 1 minggu ke depan. Karena menjadi sukses bukan bicara tentang suksesnya itu, tetapi perjalanannya saudara, perubahannya butuh bayar harga. Tidak ada orang yang sukses tanpa bayar harga. Tidak ada orang yang bisa berhasil tanpa bayar harga. Harga harus dibayar saudara. Walaupun mahal, tapi saya tahu Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara. Ada janji yang Tuhan kasih tahu, ya. Janjinya dikatakan di Matius 28 ayat yang ke-20. Ya, saya ulang lagi, dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan. Kata melakukan, perhatiin. Makanya saya lebih tekankan untuk melakukan, bukan untuk mendengar saja, tetapi melakukan. Bukan mendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan, saudara. Dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Artinya semua yang Tuhan ajarkan, ajarkanlah kepada saudara dan saya. Yang telah kuperintahkan kepadamu. Kuperintahkan, perhatiin. Ini perintah Tuhan, saudara. Ini bukan perintah pendeta. Ini bukan perintah ketua sinode, tapi ini perintah Tuhan kepada setiap orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya dikatakan, ayat yang terakhir dikatakan, yang B-nya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ketika kita lakukan firman Tuhan, ketika perintah-perintah Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita, dan kita bagikan pada orang-orang yang kita ketemu dan kita kenal, saudara, penyertaan Tuhan ada. Kenapa orang tidak disertai Tuhan? Karena dia tidak pernah praktek firman Tuhan. Mungkin secara ekonomi berhasil, tapi lihat saudara, ada banyak hal yang membuat dia sedih. Ada yang membuat dia hal yang susah, saya tidak usah bilang. Tapi nanti jadi saya menghakimi. Makanya saya bilang, lihat, keberhasilan seseorang tidak dilihat diukurkan dari hartanya, tetapi dari apa? Dari Tuhan Yesus bilang, keberhasilan itu dikatakan dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Keberhasilan sejati adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Karena Tuhan kita yang kita kenal dalam nama Yesus adalah Tuhan yang baik. Dan hari ini, pagi hari ini, saudara, tanggal 28 Juni tahun 2020, saya kasih tahu buat saudara yang terkasih, kalau engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan, mari tanggalkan roh penghakiman, mari milikilah roh murid yang sejati. Murid yang sejati selalu ingin diajar, selalu ingin melakukan firman Tuhan, selalu setia di dalam saudara, melakukan aktivitas di dalam Tuhan setiap pagi, mengawali hari. Mari kita berdoa. Mari kita biasakan memuji Tuhan. Mari kita biasakan mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan begitu, maka roh penghakiman lama-lama akan hilang dalam hidup kita. Ini firman Tuhan, saudara, yang telah saya renungkan dari mulai hari Senin. Ya, saya sudah belajar mengurangi dalam diri saya. Karena kadang-kadang secara manusia kita menghakimi, saudara. Harusnya begini, harusnya begitu. Seperti kita nonton bola, contohnya, saudara. Ya, kadang-kadang penonton lebih hebat, lebih pintar daripada pemain bola itu. Padahal kalau disuruh main bola, sudah belum tentu tahan. Ya. Pemain lebih berat daripada penonton. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, siapapun saudara yang menonton, memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, hamba berdoa Tuhan buat setiap orang yang hadir, terutama jemaat yang kami layani di dalam Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia di Dayakolot. Hamba berdoa, mari lawat dalam nama Yesus, buka hatimu, minta pengampunan. Berdoa buat setiap jemaat yang minta pengampunan, ampuni mereka Tuhan, jika selama ini selalu menghakimi, bahkan hamba-Mu juga tidak, Tuhan, urung selalu juga suka menghakimi. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami mengalami pemulihan bersama-sama, sehingga nama Tuhan dimuliakan ya Bapak. Terima kasih buat pagi hari yang memberkati keluarga Pak Simon, Ibu Sri yang belum pulang, Kau berkati Tuhan.
Berkati juga keluarga Andri dan istri dan anak-anaknya. Berdoa buat keluarga Eksal, Bapak Okto Karmoyanan, Tuhan. Juga ibunya ya Bapak yang masih sakit, mari Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa juga buat Joan, Tuhan, buat Shalom, buat Jojo, buat adiknya juga Engkau lawat. Bahkan kami berdoa buat jemaat-jemaat yang sudah lama tidak hadir, hamba berdoa dalam nama Yesus agar mereka tetap memandang Tuhan. Karena panggilan kita adalah panggilan menjadi terang, menjadi garam Tuhan. Yang menonton di acara ini Tuhan berdoa dalam nama Yesus, diberkatilah engkau mendengar melakukan firman Tuhan. Dan ketahuilah Tuhan Yesus bilang, aku akan menyertai engkau, penyertaan Tuhan senantiasa ada dimanapun. Kalau engkau sakit, aku berdoa dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan tetap mengalir. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Dia tetap memiliki kuasa, dia memiliki kasih, dia memiliki sukacita, bahkan damai sejahtera dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Mari semua yang diberkati dan siap melakukan firman Tuhan, katakan amin. Shalom.